melihat dari rata-rata oversubscribe di 2024 ya, perusahaan-perusahaan IPO itu kan kemarin saya di info itu sekitar 54 kali ya rata-rata ya. Nah kebetulan Cegas ini memang mendapat 93 kali oversubscribe, sehingga diberikan penghargaan sebagai best IPO. Hai Sim Friends, selamat datang di Simtalk Podcast bersama saya Yosua. Kita berada di PT Citra Nusantara Gemilang atau dengan kode saham Cegas. Di sebelah saya kita sudah kedatangan dengan Direktur Utama dari PT Cegas ini, yaitu Pak Andika. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah diundang untuk acara ini Pak. Sama-sama Mas Yus. Teman-teman semua, ini adalah perusahaan yang menurut saya cukup bagus dan sangat bagus, bahkan kita lihat nanti perusahaan ini mendapatkan best IPO di tahun 2024 ini karena oversubscribe yang sangat besar. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kita nanti akan berbincang-bincang dengan Pak Andika, dan kedepannya perusahaan ini akan seperti apa, karena masa depan dari perusahaan ini terlihat cukup gemilang kalau kita lihat sesuai dengan namanya tadi. Pak Andika, pertanyaan pertama Pak, Bapak sudah berapa lama Pak bergabung dengan Cegas ini Pak? Ya saya bergabung dari Cegas di perusahaan ini sudah dari 2006 ya. Sudah lama ya Pak ya? Kalau lihat histori milestone-nya kan memang perusahaan ini didirikan di tahun 2005 dan mulai beroperasi di 2006. 2006, oke. Pada saat 2006 saya bergabung, kemudian mulai untuk bagaimana mengkomunikasikan atau bagaimana memasarkan produk natural gas dengan teknologi ini. Kita mensosialisasikan, kemudian bagaimana bisa diterima oleh pasar. Karena selama ini natural gas itu atau gas alam itu distribusinya identik dengan jaringan pipa gas. Nah, jadi kalau dengan CNG ini materialnya sama, yaitu natural gas, tapi didistribusikan dengan teknologi compressed natural gas. Jadi gasnya dimampatkan di dalam silinder tabung, kemudian kita transport, kita distribusikan ke pelanggan industri. Untuk pemakaian industri yang besar-besar yang memang lokasi industri tersebut tidak terjangkau oleh jaringan pipa. Jaringan pipa gas gitu. Betul. Oke. Kalau boleh saya summarize, berarti sebenarnya dari sumur itu keluar gas, dan gas itu ditangkap oleh perusahaan seperti Pertamina. Tapi ini harusnya didistribusikan dengan pipa tuh sebenarnya. Tapi banyak yang tidak terjangkau karena apalagi kalau sumur itu kan kadang berada jauh dari pemukiman dan topografinya tidak baik gitu ya. Sehingga cukup sulit untuk pipa masuk di situ. Nah, datanglah perusahaan ini sebagai distributor yang bisa menjembatani antara produsen dari gas alam tersebut sampai ke industri, sampai kepada pelanggan-pelanggannya Pak ya. Betul. Jadi memang kalau jaringan pipa itu kan terbatas sekali ya. Aksesnya terbatas karena memang dia dibangun berdasarkan keekonomian suatu daerah. Baru dibangun jaringan pipa. Karena melihat ukuran pipanya, panjang pipanya ya. Jadi itu sudah fix ya. Nah, kita untuk mengekspansi, karena memang kebetulan di awal kita beroperasi itu kita adalah business unit dari PT Bayu Buana Gemilang. Jadi PT Bayu Buana Gemilang ini adalah distributor gas alam juga, tapi menggunakan jaringan pipa. Untuk mengekspansi pelanggan-pelanggan yang masih belum terjangkau jaringan pipa PTBBG, maka didistribusikan dengan CNG. Sehingga nanti di satu wilayah itu akan terpenuhi keekonomian untuk dibandingkan jaringan pipa. Nah, itu di awal-awal kita beroperasi ya. Cuman bergerak ke tahun-tahun sekarang ini, kebutuhannya justru makin meningkat karena tadi bicara subsidi energi sebenarnya ya, itu juga semakin meningkat, dan kebutuhan energi juga yang sekarang kita punya distribusikan di Pulau Jawa juga meningkat terus. Konsekuensinya adalah jaringan pipa tidak terjangkau pada daerah itu. Betul. Nah, jadi kalau kita sekarang punya station itu ada di Palembang, kemudian ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur. Nah, yang tidak terjangkau jaringan pipa itu yang di bagian Jawa bagian selatan ya.
Oh iya, Ya, pantai dekat-dekat pantai iya, selatan di gitu. Oh, tengah dan selatan tuh ya, kota-kota yang ada Bandung ya, secondary city ya, terus Yogyakarta, Malang. Nah, itu yang akhirnya bisa kita ekspansi untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk natural gas. Karena, ada juga terkait dengan requirement para industri untuk mereka juga menggunakan bahan bakar yang lebih hijau, lebih green, yang emisinya lebih rendah. oh pasti Nah, Kak, betul. di sisi lain mereka juga saat, belum adanya CNG mereka masih menggunakan bahan bakar minyak, solar, menggunakan, batu bara gitu ya. Nah, akhirnya dengan adanya turutan itu supaya mereka bisa ekspor juga ke luar negeri, maka mereka membutuhkan akses untuk natural gas. Surga. Nah, jadi itulah peluang yang kami, deliver sampai saat ini tuh, dan mengapa perusahaan ini sudah beroperasi 18 tahun ya. Dan setelah 18 tahun beroperasi, kami memutuskan untuk, IPO di tahun 2024, awal kemarin bulan Januari. Nah, jadi proses IPO ini memang kita gulirkan, kita kita ini ke publik. Tujuannya adalah salah satunya yang paling strategis, kita sekarang mau mengembangkan teknologi baru. Jadi selain CNG, kita juga akan mengembangkan LNG. LNG, oke. Sebelum ke situ Kak, maaf saya potong, biar, teman-teman, Simfriend, mengerti lebih detail tentang, perusahaan ini, eee, boleh dijabarkan nggak sih Pak, CNG itu apa ya? Supaya, teman-teman, lebih paham nih dan, CNG ini adalah yang didistribusikan oleh, Cegas kepada para pelanggan dan, revenue stream utamanya kan dari CNG ini Pak. Nah, Mhm. boleh jabarkan nggak sih Pak, CNG yang pada akhirnya nanti ada teknologi baru yang tadi Bapak baru bilang tadi adalah, LNG tadi Pak? Betul. Jadi CNG itu memang, teknologi untuk mengkompres natural gas, Oh, CNG itu kalau panjangnya kompres natural gas, compressed natural gas, jadi oke. gas alam yang dimampatkan, Ya, dikompres dalam silinder ya. Jadi kalau ilustrasinya itu paling gampang, kalau kita punya media atau punya bejana, ember ya paling ininya ya, paling basicnya. Kemudian kita masukkan busa ke dalam ember. Nah, busa itulah gas alamnya. gasnya, oke. Kita bisa masukkan busa sebanyak-banyaknya dengan media ember yang ada. Oh, iya Artinya ada semakin semakin banyak busa yang kita masukkan, berarti volume busanya makin besar semakin besar, ya. dengan bejana yang sama. Itu dikompres Tuh, jadi ditekan terus, yang kita bayangkan ya busa itu dikompres terus banyak-banyaknya. Nah, itu identik dengan natural gas tadi. natural gas. Nah, itu yang sekarang kita distribusikan. Jadi processing-nya hanya gas yang berasal dari sumur sumur, gas yang ada, kemudian gas itu dimampatkan, setelah itu dibawa ke pelanggan, di pelanggan kemudian busa itu dikeluarkan, Dikeluarkan nah, untuk dipakai tadi ya? untuk Oke. dipakai di pelanggan. Nah, jadi kita menyebutnya ini mobile pipeline ya. Oh, Jadi oke. pipeline tapi secara material sama dengan, gas di Pipa jaringan pipa gas, tapi dia dibawa dengan tracking-tracking ke industri. industri, oke. Nah, itu dari sisi CNG. Nah, Itu yang, keunggulan dari, ya Cegas ini karena pipa tadi kan sebenarnya sangat sulit lah ya betul, sampai pelanggan, tapi kalau kita pakai, compressed natural gas ini, di dalam suatu, tracking tadi, itu lebih menjangkau kepada industri-industri yang mungkin agak jauh dari tadi Bapak bilang ada, Bandung, ada Yogyakarta ya dan sebagainya Pak ya. dan karakter di kita kan, kawasan industri atau Mhm, industri-industri itu kan cenderung lebih memilih lokasi yang mendekati sumber daya kebutuhan resources oh mereka ya, gitu, ya. atau misalnya upah, tenaga Regional lah, kerja juga. heeh. Jadi mereka, scattered, jadi tidak terkumpul dalam satu wilayah. Karena memang idealnya kawasan industri itu kalau dibangun, ya dia harus ada akses energinya, ada akses airnya, semua. Nah, karena pola-pola development pembangunan seperti itu yang ada sekarang, jadi mereka lebih cenderung mereka tidak concern terhadap energinya, yang penting ada energi yang bisa dipakai seperti BBM Mhm. atau, batu bara ya, atau bahkan, LPG gitu ya. LPG. Nah, itu akhirnya mereka, dengan teknologi CNG ini mereka dapat, bahan bakar yang lebih efisien, yang lebih murah. Gas yang tadi yang Iya, didistribusikan oleh Cegas ini ya? heeh. Jadi
industri-industri ini mereka mengkonversi itu menjadi CNG. Oke. Iya, itu kalau kelebihannya di samping materialnya atau prosesnya juga ada proses pengeringan dan segala macam. Kemudian dari sisi harga juga lebih ekonomis karena mereka mendapat saving sekitar 20% ya. Oh, dibandingkan dengan solar Dengan BBM, dengan BBM. LPG yang ada sekarang gitu. Jadi itu yang menjadi benefit di pelanggan. Oke, di pelanggan jadi benefit, tapi bagi Bapak itu jadi, revenue juga, uang juga ya, Pak? Betul. Karena berarti, industri ini, CNG ini, cukup menguntungkan ya, Pak, ya? Iya, Apalagi, padahal hanya mendistribusikan, tapi kan karena ada teknologi tadi betul. mengkompres tadi, Iya, ini sehingga, satu lebih efisien, tapi ketika di sana, mereka pemakai juga merasa ini, tetap lebih murah dibandingkan dengan betul. apa ya. Iya, Oke, dan itulah kenapa, perusahaan ini sudah berkembang dari 18 tahun yang lalu dan terus akan berekspansi ke depan, betul, Pak, ya? betul. Nah, jadi memang setelah 18 Iya. tahun kita mendeliver teknologi CNG. Nah, kita dulu 2006 juga sebagai pionir ya, pionir CNG di Wah, Indonesia keren. yang untuk industri. Karena sebelumnya teknologi CNG ini dikenal untuk kendaraan bermotor sebenarnya. Jadi Iya. kalau ingat kayak sekarang tuh busway, Oh, dulu tahu ada ya, program 98 Langit Biru ya, kendaraan berbahan bakar gas. BBG itu ya? Nah, Oke. teknologinya CNG sebenarnya. Oke, Pak, Tapi ya. skalanya kecil hanya di Kecil. kendaraan. Nah, jadi yang pionir untuk yang ke industri itu adalah di Nusantara Gemilang, gitu. Jadi memang itu bagian dari, kita mengekspansi teknologi ini tidak hanya untuk kendaraan, tapi bisa untuk dipakai untuk skala besar yang ke industri, Oh, gitu. oke, oke, ya, paham, Pak. Ya memang, tadi ya yang kalau teman-teman ingat dulu, Bajaj itu warnanya orange itu Ya, kan masih pakai solar, yang biru, eee, bir mesin yang pakai bensin. pakai bensin, yang biru itu udah pakai, gas ya, Iya, Kak, ya. Terus, semua Transjakarta itu semua sudah pakai gas, tapi itu skupnya memang hanya iya, hanya teknologinya ya, hanya apa, kendaraan ya, saja, di mana seharusnya industri-industri manufaktur yang membutuhkan energi yang sangat besar itu, belum tersentuh ya betul. waktu itu ya. Sehingga ketika kehadiran CNG ini, dengan pionirnya adalah Cergas ini, datang, itu sangat-sangat membantu mereka dari sampai sekarang dan ke depannya harusnya sangat-sangat membantu ya. Ya, itulah kenapa 18 tahun juga kita, berekspansi ya Mmm, di CNG ini. Awalnya kita hanya punya kapasitas di Cikarang itu 2 juta kubik, oke, awal 2 juta kubik. sekarang sudah hampir 4 juta kubik di Cikarang, dan kita punya lagi di Jawa Timur, itu di daerah Sidoarjo, dan selanjutnya kita juga punya di Palembang. Oke, Palembang ada, Jawa Barat ada, Jawa Barat ada, Jawa Timur Jawa ada. Timur ada. Yang sekarang sedang kita siapkan, Ya. yang sudah siap beroperasi lagi, stasiun yang baru itu ada 2. Satu di Jawa Tengah, Jawa Tengah. di daerah Grobogan ya, Purwodadi. Oh, dekat Senen Grobogan. Iya, Oke. kan itu. Kemudian satu lagi di Gresik. Oke. Nah, di Gresik. Nah, itu yang yang sudah siap beroperasi di tahun 2025, dan nanti kalau memang ternyata 2025 kuartal 4 atau kuartal 3 itu kita juga kemarin baru groundbreaking lagi, itu di Majalengka. Wah, jadi lebih banyak lagi ya, Kak, ya Di ke depannya. Majalengka. Jadi memang jadinya kita sudah membentang tuh dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai di Palembang. Palembang juga, oke, siap. Nah, ya, sehingga kita punya roadmap ke depan setelah kita membangun jaringan, Mhm. CNG di seluruh, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Itulah kita kemarin berencana untuk mengembangkan teknologi LNG. Oke, ini agak sedikit berbeda Beda, dengan si CNG. betul. Oke. Kalau CNG gasnya tidak berubah atau tidak diproses, hanya dimampatkan, langsung Ya, dikompres. dikompres. Oke. Paling hanya di proses pengeringan aja ya, karena buat, keamanan juga di tabung-tabung kita. Nah, itu langsung dikirim. Kalau di LNG itu ada proses pemurnian metan, karena komposisinya dominasi oleh metan nih, natural gas kita, kemudian dicairkan. Nah, perubahan bentuk dari gas menjadi cair itu mengakibatkan volumenya menjadi lebih banyak, gitu. Jadi kalau, minyak
Itu kan bentuknya udah cair terus ditampung menjadi cair. Tetap cair. Cair. Nah, kalau gas ini dicairkan jadi seperti BBM, volumenya lebih banyak. Volume lebih banyak. Nah, Oke. artinya dengan bandingkan dengan kompres, volume LNG ini 6 kali lipat lebih banyak karena dicairkan. Oh, oke, paham. Karena bentuknya dicairkan. Butuh teknologi Iya, tersendiri berarti untuk betul. ini. Oke. Jadi teknologinya memang mencairkan gas alam itu sampai titik minus ya, sekian minus 200 derajat itu sampai menjadi embun air dan terus dijadiin cair, kemudian itu baru didistribusikan. Nah, Lebih efisien lebih berarti. efisien. Nah, saat ini yang kita kenal LNG itu kan masih sifatnya LNG di hulu. Di hulu itu kita punya di Indonesia ini punya beberapa LNG hulu yang besar ya, seperti di Bontang, itu ada LNG Bontang. Kemudian Donggi Senoro itu juga di Sulawesi, di Tangguh. Artinya mereka membuat proses LNG yang skalanya ratusan juta meter kubik. Yang Oh. ya itu kerjasama dengan pemerintah. Tapi sebagian juga masih diekspor gitu ya. Nah, bedanya dengan yang kita kembangkan LNG ini LNG yang ada di hilir. Ya, yang dekat dengan Iya. konsumennya langsung ya, Pak. Oke. Jadi skalanya pun hanya 1-2 juta, kecil. Oh, Jadi kita menyebutnya LNG mikro. LNG mikro. Iya. Jadi skalanya kecil memang. Jadi, nah peluangnya apa? Peluang ke depan adalah dengan LNG ini, itu kita bisa mengakses sumur yang lebih jauh lagi dan mengakses pelanggan yang lebih jauh juga. Karena volume angkutnya lebih besar. Lebih besar, betul. 6 kali lipat tadi. Lebih besar gitu. Jadi Dengan cost yang sama ya, dengan mirip. cost yang sama. Kalau sekarang kita rata-rata mengambil gas dari sumur-sumur yang dekat dengan mungkin infrastruktur jalan gitu ya, jalan tol atau mungkin jalan provinsi gitu ya. Nah, dengan teknologi LNG ini kita bisa mengakses sumur-sumur yang jauh dari infrastruktur jalan dan jauh dari infrastruktur pipa gas utama. Kan di Jawa ini ada pipa gas transmisi utama yang yang lagi dibangun pemerintah terus sekarang dari Semarang ke Cirebon ya. Kan kemarin dari Surabaya, Gresik ke Semarang, Semarang Cirebon, yang sudah ada Cirebon ke Cilegon tuh ada pipa besar tuh. Oke. Pipa backbone utama. Kalau di Sumatera ada yang SSWJ itu ya. Nah, itu kan ada pipa utama besar. Nah, rata-rata sumur-sumur yang masuk untuk di-deliver dengan jaringan pipa itu yang dekat dengan jaringan pipa utama ini. Padahal di Indonesia ini ada ribuan sumur-sumur yang jauh dari jaringan pipa utama. Nah, kenapa mereka tidak diproduksi? Karena secara volume atau secara kandungan tidak besar, sehingga umurnya juga tidak panjang. Makanya tidak ekonomis Tidak ekonomis untuk dieksplorasi. Karena mereka begitu mereka eksplorasi, mereka harus investasi untuk membangun jaringan pipa gas ke pipa utama. Oh iya, betul, Pak. Nah, Iya. itu yang mengakibatkan investasinya jadi tidak ekonomis untuk pengembangan sumur itu. Nah, kita yang LNG yang kita akan bangun itu salah satunya LNG yang akan mengakses sumur itu. Oh, yang jauh dari pipa utama. Betul. Jadi sumur galian kita menyebutnya ya, galian milik Pertamina. Itu lokasinya 25 kilometer dari pipa dari gas transmisi utama. Jauh lumayan dong. Kemudian dari akses jalan tol itu hampir 30 kilometer. Nah, itulah kenapa sumur ini juga akhirnya tidak diproduksi oleh Pertamina. Jadi begitu tahu kandungannya, karena volumenya nggak besar, umurnya nggak panjang, nggak ekonomis, akhirnya tidak diproduksi. Nah, itu yang ke depan sebenarnya teknologi LNG ini, itu yang akan kita kembangkan untuk mengakses sumur-sumur ini. Siap. Gitu. Karena tadi Bapak bicara tentang teknologi, berarti kan ada dalam tanda kutip berarti harga yang harus dibayarkan dengan teknologi yang baru, Pak. Berarti investasi Bapak dari dulu mengembangkan CNG yang sudah expert banget lah, menjadi LNG yang teknologi baru ini untuk di sumur-sumur ini, apakah besar capex atau apakah besar dana yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan teknologi ini, Pak, dari Iya, jadi memang kalau secara investasi ya, CNG dengan LNG lebih besar LNG. Tadi karena LNG itu dia investasi besarnya ada di proses. memproses gas dari gas menjadi cair tadi. Nah, itu yang butuh teknologi yang lebih mahal. Tapi dari sisi kapasitas angkut dia lebih besar.
Sebenarnya ini, trade off aja. Kalau di CNG investasinya nggak besar, tapi dia kapasitas angkutnya lebih sedikit. Oke, Ya, OPEX-nya yang betul. besar ya. Jadi kalau di LNG OPEX-nya kecil, investasinya besar, khususnya OPEX-nya OPEX untuk yang transportasinya ya, Transportasi ya, distribusinya ya. terus. Karena dia mungkin 1 minggu hanya 2 kali pengiriman. Kalau di CNG itu murah di proses, di investasi proses, cuman biaya transportasinya yang besar karena dengan kapasitas yang lebih sedikit. Lebih sedikit, betul Pak, setuju. Nah, jadi itulah kenapa makanya, salah satu akses pendanaan yang kami coba, raih untuk membangun LNG ini karena investasinya besar, nah itu melalui IPO. Oke, saham ya berarti, Betul, jadi padahal, saya tahu, kalau saya baca itu debt to equity ratio-nya masih sangat kecil ya, Pak, ya. ya Tapi memutuskan untuk IPO ini cukup, wow, jadi ini alasannya ya, Pak, ya? betul. Jadi kita berhitung kebutuhan dananya, Ya, itulah kenapa di prospektus kita 90% dana itu untuk kayak untuk pembangunan LNG ini, oke. gitu. Jadi, hanya 10% yang kami gunakan untuk modal kerja, Ya ya. ya. Jadi memang concern utamanya adalah bagaimana teknologi LNG ini hilir khususnya, Ya. itu bisa berkembang di Indonesia. Eee, Nilai strategis ke depan apa? Yaitu bagaimana kita memanfaatkan sebenarnya sumur-sumur yang ada di Indonesia ini ya. Mmm, Kan kalau sekarang kita tahu, LPG itu kan juga salah satu program pemerintah untuk penggunaan gas di masyarakat ya, itu kan masih didominasi oleh impor, ya. Jadi kalau kalau impor itu artinya, dengan harga impor yang lebih mahal dengan harga subsidi yang ada di Indonesia, itu terjadi gap yang nyata akhirnya harus disubsidi oleh pemerintah. Nah, sebenarnya peluang ke depan itu kita justru harus memanfaatkan sumur-sumur yang ada di Indonesia ini. sumur-sumur, oke, yang untuk, Betul, gas karena ini ya? tadi secara, harga sebenarnya sumur-sumur yang kita miliki di Indonesia ini pasti akan jauh lebih murah Oh iya, didistribusikan ke distribusinya masyarakat. sedikit ya, Iya, cost distribusi. betul, hanya saja memang butuh pengembangan teknologinya. Jadi kalau bicara histori juga, 2006 dulu kita pionir CNG, sekarang juga berkembang teknologi CNG ini untuk, bagaimana memanfaatkan gas-gas, eee, untuk bisa dimanfaatkan khususnya bagi lokasi yang nggak terjangkau jaringan pipa. Bahkan CNG ini sekarang digunakan oleh PLN untuk piker. Jadi kalau ada pembangkit PLN menggunakan, jaringan pipa gas, jadi pada saat, penggunaan listrik itu turun kayak siang hari gini Oh ya, ya, pagi, siang itu kan semua pasti akan turun. malam Nah, baru tinggi. dia akan men-storage gasnya, Oh, oke, paham, ya. ya ya. Karena kalau di pipa gas, kalau nggak bisa langsung berhenti gitu ya, walaupun ada pemakaian kecil. Nah, supaya efisien, karena pada saat beban puncak 1722 itu pasti pemakaiannya 2 kali lipat, 2 3 kali. kali lipat. Nah, pada saat itulah gas yang ditampung itu dipakai untuk pembangkitnya, gitu. Oke. Jadi teknologi ini sebenarnya teknologi storage yang lebih simpel ya. Kalau LNG kan memang jauh lebih kompleks karena, karena prosesnya tadi yang Proses ya. pemurnian segala macam. Nah, itulah kenapa kami ingin mengembangkan juga teknologi LNG ini walaupun skalanya nggak besar, artinya sesuai dengan, kami punya, punya greatness ya, kalau perusahaan ini punya greatness sebenarnya ini bagaimana kebermanfaatan energi bersih ya yang ada di Indonesia ini dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia gitu. Wah, mulia sekali, Nah Mas. ya, jadi memang itu yang harus kita dorong ya, karena Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam gitu. Jadi bicara, net zero emission 2030, 2045 sebenarnya kan transisinya juga menggunakan metode gas, Yes, betul, Pak. ya. Hanya saja memang dibutuhkan tadi, bagaimana peran dari pemerintah dan swasta untuk ngembangin teknologi-teknologi untuk mengembangkan ini. Toh juga ditujukan untuk rakyat Indonesia juga. Iya, setuju, Pak. Oke. Dan ini, berarti, mungkin, pilot project-nya 2 ini dan ke depan pasti akan ada tambahan-tambahan lagi dong, Pak, ya? Iya, Jika ini sukses, maka akan ada, stasiun iya, LNG lain dan mungkin, curiosity saya, tentang ini sih, Pak, kenapa Jawa? Apakah karena sumurnya lebih banyak di Jawa atau karena, industrinya yang ada banyak di Jawa, Pak?
Ya, yang pasti karena industrinya. Karena industrinya So, itu karena penggunanya memang masih didominasi di Jawa. di Jawa. Industri, kemudian retail ya, yang pertumbuhan tuh ada di Jawa. Ya, jadi memang di luar Jawa itu memang kalau kita bicara sumber gas, itu yang jadi pertanyaan besarnya adalah mau di-deliver kemana? Oh, Gitu. oke, ada tapi Iya, buat siapa nih? iya, Ya, kan mereka, dari sisi apa, penggunanya kan juga tidak sebesar Jawa itu. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya Jawa ini peluangnya juga besar, makanya kenapa kami kembangkan LNG ini sebenarnya untuk mengekspand. Jadi CNG LNG ini akan menjadi, pilihan buat pelanggan sebenarnya. Jadi karena CNG ini punya keterbatasan coverage juga, ya, artinya kalau kita mau mendeliver lebih jauh lagi, ya saya akan gunakan LNG-nya gitu. Jadi tidak akan mensubstitusi lah, artinya ini justru bagian LNG ini karena kita punya experience, oh ternyata CNG ini hanya punya keterbatasan coverage dengan daya angkut yang lebih sedikit ini, itu 200 kilometer dari stasiun yang kita miliki. Nah, untuk lebih dari itu sebenarnya kita mau coba dengan teknologi LNG ini, gitu. Jadi kita mau memperluas jaringan distribusi kita sebenarnya dengan LNG ini, supaya nanti pada saat ada pertumbuhan-pertumbuhan, apa, wilayah-wilayah baru yang rata-rata kan kita paling paling, jadi indikator utama kita untuk mengembangkan distribusi adalah dengan adanya akses jalan tol. Itu yang jadi parameter utama kita, di mana ada pengembangan jalan tol, sebenarnya kita punya peluang untuk masuk ke daerah itu. oh ya, Nah, saya lebih betul. efisien ya. Sekarang udah ada tol Trans Jawa gitu, Oh nanti iya, ada tol yang juga yang ke selatan. Itu kan kita lihat dari tol yang ke Bandung aja ya, itu kan 2007 beroperasi, kita punya peluang untuk expand sampai ke Bandung gitu. Jadi memang salah satu yang menjadi, parameter utama kita untuk ngembangin memang akses jalan tadi gitu, karena distribusinya menggunakan, trucking ya gitu. oke Pak, berarti sebenarnya, saya melihat ini, prospeknya sangat besar dan secara perusahaan juga terus berekspansi, baik itu, ekspansi yang, CNG atau yang baru nanti akan ada LNG ya, teman-teman semua. Nah, karena saking besarnya, prospeknya, saya malah curious di ini ya Pak, resikonya apa ya Pak, kalau industri seperti ini ya Pak ya? Satu misal, apakah, berbahaya, dalam tanda kutip ya Pak, saya kan, dulu pada zaman pertama kali, eee, berubah dari, minyak tanah ke gas, kita tahu sama-sama ya Pak ya, semua itu, banyak yang adalah berita-berita yang meledak gitu, tabung gas 3 kilo itu meledak. Nah, apakah, resiko itu ada Pak di cek gas ini Pak? Iya, jadi kalau bisa resiko, semua bisnis pasti ada resikonya ya. Bicara resiko dari sisi produk, di CNG pun juga punya resiko yang besar juga. Karena apa? Karena tekanan yang dimampatkan itu 250 bar. Jadi kalau mau kebayang nih ya, kita punya kendaraan, Ya, itu kalau diisi ban itu hanya 5 bar. Ban berarti hanya 5 bar. Itu jadi aja kalau itu nah, meledak bisa bahaya ya. ini 250 bar, Iya. ya. Tapi dengan adanya, resiko itu juga dibarengin dengan instalasi yang safety. Jadi kita juga punya desainnya juga itu berdasarkan ISO internasional juga, semua. Artinya ada pengaman-pengaman yang dibuat di silinder-silinder itu supaya paling tidak sebelum sampai dia pecah itu sudah ada tandanya. Nah, Oh, jadi kita nyebutnya ada pressure relief valve. Jadi kalau dia over pressure karena mungkin ada panas di sekitar, area tabung gitu ya, itu pasti akan dibuang gasnya otomatis untuk ngurangin tekanan. Jadi teknologinya sudah ada safety-nya, itu juga kita jalanin dari 18 tahun yang lalu ya. Jadi sejauh ini industri juga, bisa meng-accept safety yang sudah yang udah didesain untuk equipment-equipment itu. mhm. Nah, kalau untuk LNG sebenarnya resikonya lebih kecil karena dia dalam bentuk cair, tekanan dia tidak sampai 10 bar Oh, oke. gitu ya, karena dia dalam fase yang berubah. Nah, itu tidak sama dengan resiko di CNG. Nah, artinya pengamannya juga ada. Kalau di LNG mungkin pengamannya mirip seperti BBM ya, karena dia sudah cair bentuknya. Ya, jadi mirip-mirip itu. Artinya
semua sudah kita standarisasi sertifikasinya. Itu dari sisi teknologinya, equipment-nya. Kalau dari sisi resiko bisnisnya, itu memang kalau bicara di dunia migas ini, itu yang paling utama adalah terkait dengan regulasi. Oh, selalu ya. Regulasi ya, itu yang kadang jadi momok di Iya iya iya, perubahannya apalagi. betul, dari perubahan-perubahan regulasi itu yang bahkan kalau bicara CNG dulu di awal pun, regulasinya memang belum siap juga. Ya, artinya pemerintah juga membuat regulasi-regulasi itu sambil jalan. Nah, ini di LNG pun juga sama. Artinya regulasi yang ada sekarang masih LNG di hulu. Nah, Oke. kita LNG di hilir. Artinya tata niaganya semua itu juga mungkin butuh waktu ya untuk bagaimana pemerintah bisa melihat bahwa teknologi ini akan mengembangkan infrastruktur migas. Sebenarnya poinnya itu. Ya, teknologi CNG, LNG ini tujuan utamanya harusnya adalah untuk mengembangkan infrastruktur migas Indonesia. Jadi yang sudah terjadi sekarang adalah kita kesulitan mengakses jaringan pipa gas karena pada saat kita pembangunan jalan itu nggak dibarengin dengan akses. Kalau di luar negeri nih ya, Oke. Ya. orang bikin jalan itu biasanya udah ada disiapin space untuk pipa gas, Oke ya. air, jalan kereta gitu. Di sini belum. Nah, jadi karena sekarang bangunnya udah ada rumah-rumah, jadi lahan-lahannya agak susah, jadi juga nggak bisa, nggak bisa semua nggak bisa dibuat bersamaan Ya gitu ya. ya. Jadi itu sebenarnya peluang ke depannya, karena pertumbuhannya juga sekarang rata-rata di Jawa ini lebih ke selatan ya. Jadi area baru yang ada di selatan ini, itu juga mereka sulit mendapatkan akses, Oke. gas alam nih. Kalau misal Pak, ternyata pemerintah jor-joran, membangun pipa gas, apakah itu menjadi resiko bagi, CGAS dalam tanda kutip yang tadinya keunggulannya adalah mendistribusikan ke industri, pemakai, misal let's say katakanlah industri manufaktur, karena tidak ada jaringan gas yang tadi awal kan Pak, ternyata sekarang ada, sehingga dalam tanda kutip mungkin hilang pelanggan atau, itu malah justru membantu dalam tanda kutip berarti, distribusi gasnya jadi lebih efisien, lebih dekat dengan, jalan atau lebih dekat dengan stasiun, sehingga, kos-kos yang dulu keluar sekarang jadi hilang atau bagaimana ya Pak, kalau banyak Ya, jadi pembangkit memang gas? salah satu ancamannya adalah memang dibangunnya jaringan pipa gas. Tapi melihat dari, eee, perkembangan yang ada ya selama ini, artinya kalau pemerintah itu mengembangkan jaringan pipa gas, di sisi lain sebenarnya juga harus ngembangin sumur-sumur yang harus Oh, dikembangin untuk tambahan suplai yang ada di suplainya pipa gas kalau itu. kalau nggak bisa. Betul. Nah, sekarang bicara suplai source gasnya itu dari mana gitu. Kalau memang ada source gas yang sudah disiapkan, nah itu bisa langsung masuk ke dalam sistem. Nah, tapi kalau tidak ada berarti dia harus menyiapkan infrastrukturnya juga gitu ya. Nah, jadi bicara, energi sebenarnya memang tidak hanya sekedar masalah infrastrukturnya, tapi source-nya itu dari Source mana iya, ya, kayak energi renewable gitu, matahari ya source-nya ada matahari gitu ya. Ini kan kalau gas, source-nya ada source-nya gas. Nah, di sumur. kalau memang dibangun pipa sedemikian masifnya, artinya pemerintah juga harus menyediakan cadangan-cadangan gas yang untuk dimasukkan ke jaringan pipa. Oh. Nah, itu yang tadi, saya bilang, peluang ke depan di Cegas ini adalah mengakses jaringan sebenarnya sumur-sumur yang jauh dari jaringan pipa itu. Jadi kalau sekarang pemerintah mau eksplorasi sumur yang dekat dengan jaringan pipa gas, apakah itu cukup untuk memenuhi itu, atau perlu tambahan source dari Sumur sumur-sumur yang yang jauh tadi. Nah oke. nah, nanti kalau bicara sumur-sumur yang jauh itu apakah ekonomis gitu. Nah, artinya memang kita harus, bersimultan berkolaborasi dengan pemerintah. Memang idealnya dengan jaringan pipa gas, tapi bahwa pertumbuhan itu juga dibarengi dengan lokasi-lokasi yang jauh dari jaringan pipa gas. Artinya bagaimana mengakses itu. Itulah kenapa pemerintah kan sekarang menggunakan LPG ya, untuk Oh, mengakses yang jaringan pipa gas. Yang sekarang jadi PR pemerintah adalah LPG itu impor dan subsidi. Itulah kan oke, LPG impor dan subsidi. betul, dan itulah kenapa pemerintah sekarang mau mengurangi subsidi dengan mengurangi impor. Nah, Oh, karena ya kebutuhannya banyak, betul. dan import, dari LPG ini cukup besar. Benar, betul. Nah, itulah salah satu yang menjadi, solusinya pengembangan sumur-sumur yang ada di
di dalam negeri Indonesia. ini. Iya, Oke, dan itulah hadirlah itu yang gas. yang kita lihat sebagai prospek ke depannya, ya. Jadi kita tidak bicara sumur gas yang common yang ada sekarang, justru sekarang teknologi LNG ini untuk mengakses sumur gas yang memang sumur gas yang mau kita bangun LNG besok, itu sebenarnya sumber gas yang udah ditemukan 10 tahun yang lalu. 10 tahun, tapi, belum Belum, dieksplorasi karena tadi karena tadi dia tidak ekonomis, tidak akhirnya ekonomi. tidak dieksplorasi, hanya ditutup. Nah nah begitu teknologi ini muncul, kita menawarkan teknologi ini muncul, pada dasarnya dari pihak, eksplorasi Pertamina, bagaimana sumur ini bisa dimonetisasi, bisa dikomersialkan gitu kan. Akhirnya kita tawarkan teknologi ini, kemudian kita hitung berapa harga beli gasnya, kemudian berapa distribusinya, dan itu memang sudah mencerminkan tata niaganya harga jual yang sudah kita lakukan sekarang by CNG juga gitu. Nah itulah Pertamina pun juga melihat peluang, ternyata dengan teknologi ini sumur saya bisa Bisa dieksplor. dieksplorasi untuk dimonetisasi gitu. Nah itu yang ke depan kita mau ngembangin itu. Oke, oke. Oke, biar teman-teman, Simfriend juga, paham lagi, berarti Cgas ini murni didistribusi ya, Pak, ya? Yang punya sumur ini, Pertamina. Pertamina ya? Sehingga kedekatan dengan, regulasi tadi, karena ini semua harus diregulasi, itu jadi penting ya, Pak, ya? Harus, mengerti, dan kedekatan dengan Pertamina juga harus, dan juga dengan pemerintah harus berkolaborasi semua tuh. Dan memang, salah satu yang, tujuan Pak Presiden terbaru kita, Pak Prabowo, juga adalah swasembada energi ya, Pak, ya. Energi ini cukup banyak, cukup masif, tapi di Indonesia memang, kita banyak di natural gasnya, dari gas alamnya ini yang, melimpah, sehingga, ini yang akan ditangkap, peluang ya, Pak, ya, bagi Indonesia, karena kita, tadi, dan apa namanya, subsidi untuk impor-impor, LPG tadi, dan menggunakan yang ada, dan ini harusnya menjadi, sarana baru untuk, pengembangan bisnis Betul, dari Cgas ini ya, Pak, betul, ya. betul. Betul, jadi memang kendala yang tadi saya sampaikan, cadangan gas kita di Indonesia itu banyak memang. Tapi permasalahan utamanya adalah infrastrukturnya. Infrastruktur ya. Itu yang Iya sih. yang selama ini tidak dikembangkan. Jadi, kalau bicara histori memang kita kan di zaman Orde Baru tuh fokusnya hanya di minyak ya. Oh iya, Jadi sumur itu begitu dieksplorasi, kandungannya ada minyak dan gas, minyaknya yang diambil, gasnya yang dibuang, gasnya 2. waktu itu. Karena kalau kalau minyak bisa ditampung kapan saja gitu, tapi kalau gas, kalau dia nggak dipakai, justru akan merusak sumur. Jadi dia harus pilihannya dibuang atau didistribusikan. Nah, itu yang sekarang kita mengakses sumur-sumur yang ada yang sumur hanya gasnya saja. Kalau zaman dulu harga gasnya aja ditutup, udah nggak diproduksi karena mereka harus bangun pipanya gitu. Nah, jadi peluangnya memang saya bicara tadi yang mobile pipeline tadi, dan, peluang ke depan memang karena pertumbuhannya di Jawa ini juga, cukup baik ya, tumbuhan ekonominya, dan, aksesnya juga belum menjangkau semua, ya kita, ya kalau saya bicara, histori sebenarnya 18 tahun kita sudah menggeluti bisnis ini gitu, Iya. dengan pengembangan-pengembangan yang ada. Justru sekarang kita mau mengembangkan teknologi baru. Kalau teknologi ini sebenarnya kalau di China, itu kenapa kita gandeng perusahaan China. Di China itu udah common, Oh, teknologi LNG-nya LNG kecil itu gitu. udah common Betul, untuk di hilir ini ya? betul. Karena di China itu ada sumur gas di dekat perkampungan perkampungan warga, pasti akan diakses dengan teknologi ini gitu. Oke. Ya, jadi mereka, tidak perlu, mencari sumur-sumur yang besar-besar gitu ya. Selama yang kecil ada, kemudian ekonomis dibuat jalan, akhirnya diakses oleh penduduk setempat. Nah, itu yang harusnya kita kembangin sekarang di Indonesia, Oke. gitu. Iya ya, itu, akan menjadi ketahanan energi juga bagi kita ya, Pak, ya. Tidak lagi, apa, ketergantungan dengan impor LPG tadi, impor energi lain-lain juga ya, Pak, ya. Karena ini hilir, Pak, saya lagi,
pertanyaan saya kan, yang saya tahu di rumah saya dan mungkin di rumah teman-teman juga sama, kita semua punya LPG kan. LPG bentuknya ada yang hijau, yang 3 kilo atau yang ada 12 atau segala macam. Nah, itu kan di hilir ya, Pak, ya. Yang real hilir menurut saya itu, Pak. Apakah nanti dari, Cega sendiri akan menyasar ke situ juga, Pak, untuk membangun sesuatu yang sama nih, ke perumahan atau ke hotel atau ke restoran, Iya. ya dengan yang sama, Pak? Betul, jadi kita mulai 2017 ya, itu mulai menambah portofolio pelanggan. Oke. Jadi sebelumnya yang kita hanya industri baik skala besar maupun menengah, skala kecil. Nah, kemudian kita mencoba melihat peluang di retail. Retail, oke. Ya, karena pada prinsipnya sebenarnya target pasarnya adalah para pengguna bahan bakar non subsidi, baik itu BBM maupun LPG. Ya, jadi begitu kita melihat peluang ini, kemudian kita membuat skema distribusinya. Itulah kenapa kita mulai tahun 2017 itu kita bangun yang namanya CNG Hub. CNG, oke, hub-hub ini ya. Betul, jadi Selain dari, stasiun-stasiun besar itu. besar. Jadi memang ini dibangun di kota-kota yang memiliki populasi retail yang lumayan besar. Sebagai contoh Bandung ya. Bandung itu kan kita target pasar dari retail itu adalah segmen hotel, kemudian restoran, bahkan segmen rumah sakit, UMKM gitu ya. Bahkan ada yang catering-catering yang central catering ya, Oke. gitu. Itu target utamanya itu. Nah, jadi dari situ kita buat hub untuk mendeliver CNG yang lebih kecil, karena yang sebelumnya dengan CNG yang besar, ini kita kirim dengan CNG yang lebih kecil. Distribusinya juga sama dengan tabung-tabung juga gitu ya. Artinya kita bangun di kota-kota yang memang populasinya tadi market size-nya lebih besar. Kemudian kita bangun lagi di Jogja ya. Jadi kita bangun di daerah Klaten itu untuk area Solo dan Jogja. Kemudian berikutnya kita bangun lagi ada di daerah Malang. Jadi kalau dilihat tipikal kotanya memang yang jumlah mungkin hotel restorannya itu banyak. Ya, itulah kita kembangin segmen ke sana. Artinya yang benar-benar real retail pun juga sekarang kita layan karena memang ada permintaan juga. Gitu. Sebelum kita melayani segmen itu juga memang ada permintaan. Ya, dari para pengusaha-pengusaha tadi gitu ya. Jadi karena mereka prinsipnya apa? Saya sekarang pakai subsidi yang BBM bahan bakar LPG yang non subsidi. Kemudian ada teknologi CNG yang bisa lebih murah, Lebih murah. Oh, oke. 20% gitu. Nah, setelah ada permintaan itu akhirnya kita exercise. Nah, kira-kira model distribusi seperti apa yang kita bisa pastikan untuk bisa menyasar segmen ini. Oke. Karena satu industri yang saya layani, saya harus mengkonversi 50 pelanggan retail ini. Ya, jadi artinya saya harus bangun distribusi dengan hub inilah yang bisa dengan distribusi dari station kita ke hub dengan moda yang besar, kemudian Tracking tadi. kemudian dipindahkan ke yang lebih kecil ya. Jadi kayak truk engkel gitu ya, atau mungkin tabung-tabung kecil yang modelnya L300. Nah, Oh, yang semi-semi itu kita buat untuk di hotel. Jadi prosesnya ada di hub ini. oke, oke, oke. Berarti, ini sebenarnya, kalau ke retail yang hotel, restoran, rumah sakit itu head to head-nya tuh langsung dengan LPG Ya, dari Pertamina, betul. tapi mereka dapat yang non subsidi. Non subsidi. Sehingga harganya, berbeda dengan yang subsidi dan tadi Bapak bilang lebih, kalau CNG yang dari, Cegas ini ketika sampai di mereka, harganya lebih rendah, Ya, 20%. iya, Oh, rata-rata. tentu pasti mau dong semua. Iya, kan mereka pasti dapat saving juga ya. Terus secara kualitas produk gasnya pun nggak beda jauh sebenarnya. Walaupun memang kalau LPG lebih tinggi kalorinya ya, tapi bisa digunakan lah. Rata-rata kan mereka kan untuk kitchen. Oh iya, nggak masalah. Terus bahkan kalau hotel tuh ada yang punya laundry-nya ya untuk Oh, pemanasnya ya. Karena memang basic-nya kan untuk memanaskan gitu kan. Nah, secara produk nggak ada masalah karena tidak ada perubahan yang signifikan ya, ya, gitu. ya. Tapi memang dia lebih efisien karena apa? Karena tadi
ini bukan impor gitu ya. Jadi ini memang pure Dari dari Indonesia. Indonesia. Jadi Mantap. Oke, Pak, oke, tapi tadi ya ada banyak hal proses yang tadi yang harus dilakukan, sehingga ya bukan sulit tapi, ya banyak investasi juga yang harus dilakukan ya, kalau menyasar langsung ke retail. dan bahkan kalau nanti ada LNG kita bisa distribusi ke hub itu dengan LNG gitu. Oh iya, lebih efisien lagi, Tuh, karena itu ya. tadi 6 kali lipat ya, Pak, ya? Kalau sekarang kita kirim untuk ke hub 1 hari 2 kali Oke. misalnya, itu mungkin jadi tinggal 1 minggu 2 kali gitu ya. 2 kali. Tapi yang jadi apa, yang jadi nilai benefit utamanya adalah tujuan utamanya adalah justru mengekspansi lebih jauh aja, gitu. Jadi kalau sekarang kita terbatas ya karena dengan kapasitas CNG itu terbatas di Bandung, kemudian, Klaten ya untuk Jogja dan Solo, kemudian di Malang. Mungkin kalau dengan LNG, kalau hub itu kita kirim dengan LNG, itu bisa ada secondary city berikutnya tuh, kayak di Jawa Timur tuh ada Kediri gitu ya, misalnya di Jawa Tengah tuh ada Magelang gitu ya, atau ada kota Purwokerto gitu ya, yang secondary city yang sebenarnya ya nanti kita bisa bangun hub karena LNG ini produknya memang lebih banyak volume angkutnya gitu. Dia di Bandung ada Garut, Tasik, nah itu kan bisa dikembangin. Kalau sekarang kita mau tidak mau memang di kota-kota besar yang di provinsi itu gitu ya, yang memang jaringan pipanya belum ada gitu. Oke, Pak, berarti, sebenarnya kalau saya simpulkan, bisnis Bapak, resikonya, termitigasi dengan baik. Yang kedua memang ini sangat-sangat apa ya, sejalan dengan, program pemerintah kita, yaitu ada swasembada energi, dan seharusnya ini lebih green lah ya karena, dibandingkan dengan pakai solar dengan yang lain, ini jauh lebih green. Dan ekspansi bisnisnya juga ke depan masih sangat banyak dengan, struktur finansial yang sangat solid dengan debt to equity ratio yang juga tadi cukup rendah. Dan mungkin itulah yang menyebabkan Bapak, atau perusahaan ini, mendapatkan predikat sebagai best IPO ya, Pak, ya, di tahun 2024 oleh CNBC, dengan oversubscribe yang sangat masif, Pak, 93 kali ya? Tadi. Wow, oh itu mungkin itu ya, Pak, ya. Jadi green, ekspansi bisnis ke depannya. Kan kalau kita, sebagai investor kalau mau beli suatu saham kan berarti kita beli masa depannya, Pak. Dan masa depan yang sangat, cerah inilah yang menyebabkan mereka membeli, perusahaan ini. Jadi memang, penghargaan itu kan kemarin juga diberikan melihat dari rata-rata oversubscribe di 2024 ya, perusahaan-perusahaan IPO itu kan kemarin saya di info tuh sekitar 54 kali ya rata-rata ya. Oke. Nah kebetulan Cegas ini memang mendapat 93 kali oversubscribe, sehingga diberikan penghargaan sebagai best IPO. Nah itu juga memang pada saat kita IPO kemarin, itu juga kita sebenarnya ya kemarin saya bilang juga di CNBC, juga di luar ekspektasi kita sebenarnya, oversubscribe dengan 93 kali karena melihat dari benchmark pembanding usaha-usaha yang sejenis, itu memang belum ada perusahaan CNG yang IPO. Oke, iya iya. Nah, jadi dibandingkannya dengan perusahaan-perusahaan Pegas, Wah, Medco gitu ya, yang notabene mereka memang sudah besar dan mereka juga punya akses untuk langsung ke hulu, gitu ya, nah kita distributor. Jadi melihat itu memang antusiasmenya karena, sektor energi ya. Jadi antusiasmenya juga besar, sehingga mereka juga, akhirnya ingin mengkoleksi sahamnya Cegas dengan mhm. tadi, peluang ke depannya gitu ya. Dan memang mereka juga lebih melihat fundamentalnya, karena kita bukan perusahaan yang 2 tahun baru berdiri langsung IPO gitu. Jadi misalnya 18 tahun sudah berjalan dan IPO-nya juga dialokasikan 90% untuk teknologi baru. Ekspansi tadi, LNG tadi ya? LNG tadi gitu ya, hanya 10% untuk modal. Nah, makanya kemarin, yang dilihat oleh CNBC itu salah satunya. Jadi faktor-faktor itu yang membuat antusiasmenya, juga besar waktu itu ya, sehingga sempet harga sahamnya juga sempet tinggi banget gitu ya. Itu juga kita, surprise juga, kita nggak berharap seperti itu juga, tapi memang, kondisinya seperti itu dan akhirnya sekarang ya kita mencoba untuk memberikan informasi terkait dengan fundamental tadi. Yang bagaimanapun juga kita
tidak terbuai dengan harga saham, tapi kita balik ke fundamentalnya dan kita fokus pada bagaimana project-project yang sekarang kita sudah siapkan ini bisa beroperasi. Karena memang sebenarnya project yang tadi saya sebutkan di Grobogan, Jawa Tengah dan di Gresik, Jawa Timur yang baru itu juga mundur karena kemarin ada proses transisi pemerintahan tuh. Oh, oke, ya, semua sih Pak kalau itu. Iya, jadi mau nggak mau agak sedikit mundur gitu ya. Termasuk yang di LNG pun ini juga ya, karena memang ini bicara regulasi semua, artinya ya akan berpengaruh di sana. Tapi saya masih yakin kalau yang project yang 2 ini kan sudah siap beroperasi, nanti bisa dilihat sudah ada dokumentasi fotonya segala macam, sudah ada proses commissioning yang kita targetkan nanti di kuartal 1 udah mulai 1 beroperasi yang di mana, yang di Gresik, kemudian kuartal 2 nanti ada yang di Grobogan sudah mulai jalan lagi, yang sebenarnya mereka ditargetkan di tahun 2024 ini, gitu lah. Makanya Jadi ada agak betul ya, mundur sedikit. sedikit mundur, artinya dengan beroperasinya 2 stasiun ini, kita akan mendapatkan tambahan revenue 30%. 30%. 30% ya, dan harga gasnya pun yang kita beli lebih murah karena udah dekat dengan Iya. sumber gas. Margin lebih tebal dong Pak ya kayak. Iya, jadi pengembangan itu yang mau kita kembangkan ke depan. Ini masih banyak nih Pak yang saya mau tanyakan tapi udah Kurang ya. lebih dari 40 menit ya, udah hampir 50 menit, teman-teman semua. Ya ini perusahaan, kalau saya simpulkan lagi memang perusahaan yang sangat solid, ya kita akan bisa melihat ke depannya revenue, yang tadi ditargetkan mungkin akan, sangat mungkin akan, terrealisasikan di tahun 2025. Jadi mungkin itulah trigger, salah satunya kenapa banyak yang, membeli saham ini pada saat IPO ya, Pak, ya. Oke, teman-teman semua, wah ini masih banyak nih Pak sebenarnya pertanyaan karena fundamentalnya sangat solid dan kita pikir ke depan juga oke ya. Tapi, karena waktu yang sudah terbatas Pak, terima kasih banyak Pak Sama-sama. bincang-bincang. Terima kasih juga untuk, pengetahuan insight-nya nih Pak, untuk, energi yang menurut saya sangat wow. Ya. Dan mungkin teman-teman, Sinfriend juga akan bisa, lebih kenal dengan Ceggas ini, perusahaan yang, pionir IPO di, CNG dan kedepannya akan masuk ke LNG ya. Oke, teman-teman semua, Sinfriend terima kasih sudah menonton podcast kami dan ditunggu nanti kita akan, podcast yang selanjutnya jadi, stay tune semua. Thank you.